Saya membaca buku dari karyanya Ibnu Athaillah ya, buku Al-Hikam gitu ya kalau nggak salah. Ibnu Athaillah pernah mengatakan perumpamaan seorang hamba bersama Allah, yaitu seperti anak dan ibunya. Kenapa Ibnu Athaillah mengatakan seperti itu? Sang ibu tidak akan membiarkan anaknya terabaikan. Sang ibu pasti akan merawatnya dengan sebaik mungkin. Begitu pula lah Allah Subhanahu wa taala kepada kita, teman-teman. Allah akan senantiasa menjamin sehingga hambanya diberi kenikmatan dan akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala ujiannya. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah. Dan di sini juga sarahnya menyebutkan yang dikutip oleh Dr. Muhammad Najdaj kalau nggak salah. Beliau juga mengatakan bahwasanya sebagai seorang anak itu pasti sebagai anak kecil pasti yang pertama diingat oleh anaknya, oleh dia adalah ibunya. Kenapa ibunya? Karena ibunya lah yang senantiasa melindungi, ibunya yang senantiasa merawatnya, ibunya yang akan senantiasa melindunginya dari berbagai bahaya. Dan begitu pula lah seharusnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin kehidupan kita. Kita harus senantiasa mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita mengingat bukan kepada selain Allah. Allah lah yang memberikan kenikmatan kepada kita. Allah lah yang memberikan suatu perlindungan kepada kita. Tapi apa balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salat 5 waktu. Apakah kita sudah bisa salat 5 waktu secara sempurna? Apakah 5 waktu itu bisa kita sebutkan kita sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Saya mendapatkan pelajaran dari kemarin pulang ke rumah. Intinya seperti ini. Saya menanyakan kepada guru saya, Kang gitu. Akang ya saya nyebutnya, kepada kakak-kakak Ustaz Guzwan. Kang sih, gimana saat kita harus menjawab atau bisa menyikapi berbagai masalah di masyarakat? Kenapa saya menanyakan tentang hal ini? Saya mundur dulu ya. Ketika saya beranjak pulang, kan dari sini saya menuju Cipara itu pakai Gojek ya, pakai online lah bukan apa. Nah intinya mah saya dipertemukan dengan sosok orang yang begitu luar biasa ya. Gojek ini tuh luar biasa. Jadi saya ngobrol-ngobrol sama beliau tuh, beliau asalnya dari Mesir gitu. Beliau teh dari Mesir, tapi saya merasa bingung kok selancar ini bahasa Indonesianya. Beliau bercerita saya kesini tahun 2010 katanya. Oh berarti udah lumayan lama. Ya iyalah pasti lancar bahasa Indonesianya. Kenapa Cinti? Buat antum pergi ke sini gitu ya. Sedangkan di sana orang Indonesia pengen ke sana ke sini katanya. Waktu itu teh katanya ini di streaming ya. Waktu itu teh katanya 2010 itu lagi matanya peperangan gitu ya. Peperangan antar apa pokoknya mah. Yang intinya mah dia sama kakaknya sama ibunya tuh pergi ke Indonesia untuk menghindari lah dari berbagai permasalahan di negerinya. Dan dia teh menyampaikan seperti ini, bertanya kepada saya, Kang sana, A sana, nyebutnya A, dia tahu orang Sunda kayaknya. Bagaimana sana? Saya pengen belajar Al-Quran misalkan, tapi tidak kepada guru. Dan saya sempat berusaha, tetapi saya tidak memiliki biaya untuk mencari guru. Gimana menurut Akang? Saya sudah mendapatkan jawaban dari teman-teman saya juga yang mesantren katanya. Di situ saya tuh berpikir, bukan berpikir untuk menjawab itu ya, tapi justru saya berpikir, baru saja satu langkah saya keluar dari pesantren, udah ada satu permasalahan di masyarakat gitu ya. Saya berpikir, apakah dia menguji, apakah dia emang bertanya benar gitu. Dia kan orang Mesir gitu ya. Kira-kira hal seperti ini tidak tahu gitu. Saya menjawabnya dan dia menjawab juga. Saya baru mendengar ilmu seperti ini katanya. Saya tuh merasa kaget. Oh baru dengar sih. Iya karena sebanyak orang yang di luar sana menjawab bahwa apabila kita tidak belajar kepada seorang guru sama saja dengan bodoh katanya. Tidak seperti itu ya. Kalian juga sebenarnya tahu apa yang harus dijawab. Tapi pada intinya permasalahan itu harus kita persiapkan dari sekarang. Bagaimana kita bisa membangun masyarakat, bisa membangun umat dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengumpulkan kita di surga dengan jalan-jalan yang baik. Pada intinya ada satu ilmu ya dari guru saya. Kan tadi saya menanyakan tentang hal ini. Bagaimana cara untuk bisa menyikapi permasalahan di masyarakat? Tentunya pertanyaan-pertanyaan yang beragam di masyarakat gitu ya. Contohkan saya baru belajar 3 tahun gitu ya.
Para ulama belajar sampai puluh-puluh tahun gitu ya. Saya belajar baru 3 tahun, belajar keagamaan baru 3 tahun, tapi saya sudah harus menyikapi berbagai permasalahan di masyarakat gitu. Apa yang saya harus lakukan? Beliau menjawab, pada intinya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang disampaikannya. Allah Subhanahu wa taala tahu mana kemampuan, sebagaimana sudah mencapai mana kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Amir datang ke sini. Hai. Jadi adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beliau menyampaikan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dari berbagai kemampuan hambanya. Allah Subhanahu wa taala yang menempatkan kita di sini. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ujian, dan Allah Subhanahu wa taala yang melindungi kita dari berbagai ujiannya. Makanya jangan sampai kita merasa terbebani dengan masalah dunia, karena dunia ini dunia yang fana gitu. Dunia sebagai permainan. Jangan sampai kita dipermainkan oleh dunia, tapi kita permainkan dunia ini gitu ya. Intinya watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa gitu ya. Berbekalah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab, itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalian bertakwalah hei orang-orang yang berakal. Intinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak sekali orang yang mampu bekerja gitu ya. Mampu bekerja 6 jam, mampu bekerja 8 jam, 10 jam, bahkan ia mampu untuk kerja lembur di suatu pekerjaannya, tapi apakah dia bisa menyempatkan waktu 5 menit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini berbagai permasalahan di masyarakat. Apa yang harus kita lakukan? Beliau juga menyampaikan, jadikanlah waktu pekerjaan kita sebagai beribadah, bukan kita mencari pekerjaan untuk beribadah, tapi jadikanlah pekerjaan-pekerjaan kita sebagai ladang buat perbekalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu 2 poin yang disampaikan oleh beliau. Intinya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi hamba-hamba yang soleh. Dia yang akan melindungi hamba-hamba yang soleh, itu yang dikatakan dalam surat Al-A'raf. Dan di dalam surat Muhammad surat Muhammad menyebutkan dzalika bi annallaha, ada yang tahu? Ayat 11, dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala akan melindungi orang-orang yang beriman, dan bagi orang-orang yang kafir tidak mendapatkan perlindungan. Maka teman-teman rahmati Allah, jangan sampai karena kita sudah tahu Allah lah yang menggerakkan kehidupan kita di dunia ini, Allah lah yang memberikan nikmat kepada kita, Allah juga yang melindungi kita dari berbagai ujiannya. Jangan sampai kita terlalaikan. Ada satu PR dari Allah Subhanahu wa taala, yakni kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan kita beriman kepada Allah. Untuk mendapatkan perlindungan dari ujiannya, yakni dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmunya tersampaikan.